Dahulu kala, di zaman bahari yang penuh pesona, terselip sebuah dusun nan elok di hulu sungai yang jernih mengalir. Dusun ini bagaikan permata tersembunyi, dikelilingi hijaunya alam yang memanjakan mata. Penduduknya hidup dalam kemakmuran. Hasil panen melimpah ruah, ladang-ladang menghijau, dan kehidupan mereka penuh kedamaian. Keramahan mereka selembut embun pagi, menyapa setiap jiwa yang melintas, menciptakan harmoni bak lukisan alam yang sempurna. Di antara gemerlap kehidupan dusun itu, hiduplah dua gadis yang kecantikannya memikat hati, bagaikan bunga-bunga yang mekar di taman surga. Nama mereka Remidu dan Ramayu, dua putri desa yang tak hanya menawan parasnya, tetapi juga luhur budi pekertinya. Wajah mereka laksana bulan purnama yang menerangi malam. Dengan rambut hitam legam terurai bagai sutra, bibir merona laksana delima yang merekah, dan mata yang berkilau bak bintang timur di langit cerah. Kulit mereka mulus, laksana kemang masak yang menggoda selera. Suara mereka, merdu bagai alunan buluh perindu, mengalir lembut menyentuh kalbu siapapun yang mendengar. Keduanya pandai berdendang, setiap nada yang mereka lantunkan seakan menyihir udara, menghipnotis hati, dan mengundang decak kagum. Remidu dan Ramayu adalah idaman setiap pemuda, permata dusun yang tiada tanding. Setiap petang, ketika mentari mulai merunduk dan langit dihiasi semburat jingga, para gadis dusun berbondong-bondong menuju sungai. Mereka mandi sembari bercanda riang, dan dalam perjalanan pulang, suara mereka bergema dalam dendang yang memuji keindahan alam dan dusun yang mereka cinta. Remidu dan Ramayu, dengan suara bak buluh perindu, memimpin nyanyian itu, menjalin harmoni yang menenangkan jiwa. Dusun mereka, tempat kelahiran dan kenangan masa kecil, adalah oas kedamaian di mana keramahan penduduk menyatu dengan keindahan alam. Kabar tentang kecantikan dan kebaikan hati Remidu dan Ramayu menyebar laksana angin, melintasi bukit dan lembah, hingga ke pelosok negeri. Nama mereka menjadi buah bibir, dari mulut ke mulut, tua dan muda, pria maupun wanita, tak henti memuji pesona dan budi luhur kedua gadis itu. Suara merdu mereka, yang mampu meluluhkan hati, membuat siapa saja yang mendengarnya terpukau, seolah terbawa ke dunia mimpi yang penuh pesona. Namun, di balik gemerlap kemasyhuran itu, bayang-bayang gelap mulai mengintai. Jauh di dusun lain, di sudut negeri yang kelam, sekelompok penyamun mendengar kabar tentang Remidu dan Ramayu. Bisik-bisik tentang kecantikan mereka yang tak tertandingi dan kekayaan dusun yang melimpah membangkitkan niat jahat di hati para penyamun itu. Dengan mata penuh keserakahan, mereka berembuk di bawah bayang-bayang malam, merancang rencana licik untuk merampok harta benda penduduk dan menculik kedua gadis jelita itu. Pada hari yang mereka anggap baik, menurut perhitungan sesat mereka, rombongan penyamun itu berangkat, bersenjatakan pedang dan tombak. Hati mereka keras bagai batu, tanpa belas kasihan. Mereka menempuh perjalanan panjang, melintasi hutan belantara, menyeberangi sungai, dan bertanya sana-sini, untuk menemukan dusun yang menjadi incaran. Hari demi hari, minggu demi minggu, mereka terus mencari, hingga akhirnya tiba di tepi dusun yang mereka cari. Namun, para penyamun itu bukanlah gerombolan sembarangan. Mereka licik dan penuh siasat. Tak langsung menyerbu, mereka mengendap-endap, mengintai dari balik pepohonan. Beberapa di antara mereka menyusup ke dusun secara diam-diam, menyamar sebagai pengembara, mengamati setiap sudut dan celah, sementara yang lain bersembunyi di tepian hutan. Mereka bergerak hati-hati, menutupi niat jahat mereka dengan topeng kepalsuan, menanti saat yang tepat untuk menyerang. Hari itu tiba, di senja yang kelam, ketika langit disaput awan kelabu. Para gadis dusun sedang bercanda riang di halaman, sementara para tetua duduk santai di beranda rumah mereka. Tiba-tiba, laksana petir di siang bolong, rombongan penyamun menyerbu. Dengan teriakan mengguncang dan senjata terhunus, mereka menerobos masuk, mengacaukan kedamaian dusun. Penduduk panik, berlarian ke segala arah, meninggalkan harta benda yang berhamburan. Banyak yang melarikan diri ke hutan, mencari perlindungan di balik rimbunnya pepohonan. Dalam sekejap, dusun yang tadinya damai porak-poranda, dikuasai oleh para penyamun yang tak mengenal ampun. Namun, di tengah kekacauan itu, Remidu dan Ramayu tak ikut berlari. Dengan keberanian yang tak terduga, keduanya tetap berdiri tegak di tengah dusun. Alih-alih lari, mereka menyambut para penyamun dengan tarian yang memukau dan nyanyian yang merdu bak alunan surga. Suara mereka mengalir, lembut namun penuh daya,
menenangkan udara yang penuh ketegangan. Dengan gerakan anggun, mereka menari di bawah sinar senja yang memudar. Dikelilingi para penyamun yang kini terpaku, terhipnotis oleh pesona kedua gadis itu. Rombongan penyamun itu berkerumun, senjata mereka terkulai. Lupa akan niat jahat mereka. Kecantikan Remidu dan Ramayu, ditambah alunan suara yang laksana sihir, membuat mereka termangu. Jam demi jam berlalu, malam pun tiba, namun para penyamun itu tetap terpaku, terbuai oleh tarian dan nyanyian yang tak pernah reda. Remidu dan Ramayu, dengan keberanian dan kebijaksanaan, terus menari dan bernyanyi, seolah menjalin mantra gaib yang mengikat hati para penyamun. Mereka pun lenyap seketika meninggalkan para penyamun yang tidak menyadari jika dusun itu telah berubah menjadi hutan lebat.